Nah, selamat siang, selamat belajar ya. Jam 12 siang. Kali ini belajar mengenai biologi. Nah, tidak terlalu banyak hitungannya. Jadi kalian, Bapak harap memperhatikan dengan baik. Nah, cukup memperhatikan saja. Namun, sebelumnya siapkan alat tulis kalian. Ambillah catatan dari materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang sel. Mengenai biologi tidak jauh dari struktur dan fungsi dari suatu jaringan, organ, atau unit lainnya makhluk hidup gitu ya. Nah, sebelumnya kita tahu nggak apa itu pengertian dari sel? Nah, ini sel merupakan satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Betul. Nah, tempat terselenggaranya fungsi dan kehidupan. Nah, sel ini sendiri merupakan unit terkecil, struktural, dan fungsional dari makhluk hidup. Nah, itu merupakan definisi yang umum dan lengkap menyeluruh ya. Jadi, sel itu merupakan unit terkecil yang bersifat struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Nah, sejarah sel Anthony van Leeuwenhoek. Dia adalah orang pertama kali yang melihat sel tunggal, mengamati darah, cairan mani, feses, dan email gigi. Nah, terus bagaimana si Anthony ini dapat mengamati dan menemukan sel? Nah, tuh, jadi dia itu membuat mikroskopnya terlebih dahulu, membuat alatnya. Jadi si Anthony itu pembuat atau penemu mikroskop. Nah, mikroskopnya itu seperti ini ya dulu tuh. Hanya tabung yang di dalamnya terdapat lensa, tidak seperti sekarang yang sangat lengkap ya, dengan tambahan alat-alat lainnya. Nah, kita lanjut. Sekarang sejarah mengenai sel. Hmm, kita ini silahkan bisa di screenshot ya juga. Nah, kita tidak akan lama-lama. Nah, sekarang kita mengenai strukturnya terlebih dahulu. Struktur sel itu terdiri dari dua, yaitu membran plasma dan protoplasma. Protoplasma itu terdiri dari dua, yaitu yang bagian cairnya disebut sitoplasma dan yang bagian hmm, solid atau kerasnya disebut dengan organel, diantaranya nukleus dan organel lainnya. Seperti itu. Molekul-molekul penyusun sel. Nah, bisa disingkat kapalan katanya, karbohidrat, protein, air, lipid, asam nukleat. Macam sel. Sel itu terdiri dari ini bukan macam atau jenis sel prokariot dan eukariot. Prokariot itu tanpa membran inti. Contohnya bakteri seperti yang sering kalian makan, yaitu eh, yogurt. Nah, seperti itu. Nah, itu ada bakterinya. Prokariot masuknya. Ada pula sel eukariot memiliki membran inti, hewan, tumbuhan, jamur, seperti itu ya. Dan protista di sini ya bakteri. Hmm. Nah, di sini organelnya bisa dilihat ya. Ini untuk sel hewan. Dari luar, nah terkadang ada flagel, silia, atau alat gerak lain. Nah, seperti itu ya. Pada sel. Sekalian lihat ya. Adapun persamaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Nah, ini persamaannya. Nanti kita bahas ya. Oke. Oke.
Membran plasma. Membran plasma itu bagian terluar pada sel hewan. Pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Pertukaran zat, tempat pertukaran zat. Melakukan seleksi terhadap zat boleh keluar atau masuk ya. Intinya yang pertama itu sebagai protection, yang kedua itu sebagai transportation atau sebagai penghantar, penghubung antara dunia luar dan dunia dalam sel seperti itu ya. Jadi membran plasma ini memiliki sifat selective permeable, yaitu selektif terhadap beberapa zat dan sangat permeable terhadap air. Seperti itu. Permeable itu jadi sangat diizinkan gitu kalau air mau masuk ke dalam. Kalau selektif ya dia memilih-milih gitu terhadap zat-zat tertentu. Nah, tersusun atas karbohidrat, protein dan lemak. Namun hampir 80% atau 70% terdiri dari lemak ya. Lipid bilayer. Kita lihat strukturnya. Nah, ini kenapa disebut lipid bilayer? Coba kalian lihat. Di sana seperti ada pentungan ya atau kayak korek api gitu. Tapi ada dua lapis. Nah, ini yang di tengah itu lipid atau lemak. Bagian yang melekuk-lekuk yang ini. Dan yang bagian buat-buat ini fosfat, kepala fosfat. Yang kalau ini lemak berarti tidak suka air atau disebut hidrofobik. Adapun bagian kepalanya disebut hidrofilik. Nah, ini penyuka air gitu. Jadi tidak anti lah terhadap air. Nah, adapun seperti glikoproteinnya ini yang merahnya itu gulanya atau glikonya, yang proteinnya itu yang kuningnya nih. Ini protein kuningnya. Jadi disebut glikoprotein. Ada pula yang protein aja nih, ini protein saja. Protein transport. Ini biasanya kalau glikoprotein ini untuk reseptor ya, penerima rangsang sel. Kita lanjut. Nah, inti sel mengendalikan metabolisme sel, menyimpan informasi genetika berupa DNA, tempat penggandaan DNA. Jadi intinya dia itu memiliki fungsi seperti otak gitu. Mengendalikan metabolisme, kegiatan sel, menyimpan informasi dan tempat untuk kalau dia ingin membelah atau bereproduksi gitu. Penggandaannya di dalam sini. Ya, lanjut. Sitoplasma. Nah, ini berupa cairan. Dalam sel disebut juga sitosol karena mirip jeli atau koloid. Jadi tidak benar-benar cair gitu ya. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme. Nah, jadi metabolismenya tuh di sini. Kayak perutnya lah. Segalanya sih ya. Di dalamnya terdapat berbagai organel. Sitoskeleton, yang kayak gimana sih sitoskeleton? Nah, nanti coba kalian pelajari tentang sitoskeleton ya. Pelajari dan tulis ya yang lengkap. Kalau tidak salah itu ada 3 jenis sitoskeleton. Ribosom. Nah, ribosom itu butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di sitoplasma. Nah, ini juga kadang ada di retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma itu ada yang kasar, ada yang halus. Yang kasar kenapa disebut kasar? Karena di sana terdapat ribosomnya, tempat melakukan sintesis protein. Nah, kita lihat terlebih dahulu di mana apa sih yang ribosom itu yang mana ya? Nah, ribosom itu yang kecil-kecil ini nih. Nah, ini yang kecil-kecil. Kecil-kecil yang bintik-bintik itu ribosom. Ya, kita lanjut. Retikulum endoplasma. Nah, ada yang kasar, ada yang halus ya. Nah, badan Golgi.
Nah, ini memodifikasi protein dengan menambahkan oligosakarida. Nah, kalian kan tadi sudah melihat itu ya, melihat struktur membran sel. Di sana ada glikoprotein. Nah, si proteinnya itu dibentuk di dalam ribosom, masuk ke dalam RE kasar, di RE halus, terus keluar, masuk ke dalam badan Golgi. Nah, di badan Golgi itu dilengkapi tuh si protein yang sudah dibentuk sama ribosom tuh. Dilengkapi ada glikosilasi. Nah, membentuk lisosom juga. Nah, lisosom ini dibentuk dari si badan Golgi tadi. Fungsinya buat apa? Untuk mencerna. Jadi di dalam lisosom itu terdapat enzim pencernaan. Tuh, fungsinya itu untuk menghidrolisis lemak, protein, nukleat, dan polisakarida. Nah, ini peroksisom menghasilkan enzim oksidatif H2O2 dan menghasilkan enzim katalase untuk mengubah H2O2 menjadi H2O dan oksigen. Nah, ini itu biasanya dihasilkan dari metabolisme lemak H2O2 itu dan sangat beracun bagi sel. Jadi harus dikatalis atau dipecahkan. Nah, si peroksisom ini berperan memecah si H2O2 menjadi air dan oksigen. Nah, terus mitokondria ya. Nah, ini itu untuk tempat terjadinya respirasi sel. Seperti itu. Nanti dipelajari lebih lanjut ya di kelas 12. Nah, nama organel. Nah, di sini ada perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nanti coba kalian buat tabel, ini tugas ya. Tugas, ingat-ingat tugas. Nama organel, hewan dan tumbuhan ini masih belum lengkap. Silahkan kalian lengkapi bagian organelnya dan di hewan ada atau tidak gitu. Ya, ini masih belum lengkap. Wish. Nah, ini hampir ya. Itulah. Sentriol mengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel pada hewan. Pada hewan ya ada sentriol. Jadi ketika membelah akan dipisahkan oleh sentriol ke masing-masing kutub. Belum mengerti ya? Ya nanti coba kalian baca lagi, pelajari lagi. Nah, adapun dinding sel ini terdapat pada tumbuhan saja. Bagian paling luar. Kenapa tumbuhan itu kalau dipukul keras, nggak kayak kita mukul teman kita ya? Kan agak empuk ya. Walaupun sakit juga beda ya. Tapi kalau mukul tanaman, misalkan pohon jambu atau pohon beringin pakai tangan, kan keras ya. Nah, kenapa bisa keras? Karena terdapat dinding sel di dalam tumbuhan tuh, di dalam selnya tuh. Jadi paling luar setelah membran plasma, di paling luarnya itu terdapat dinding sel untuk tumbuhan. Vakuola. Nah, ini vakuola ini berisi cairan pada tumbuhan. Nah, ada vakuola makanan, ada vakuola yang lain juga ya. Nah, ini plastida. Terdapat kloroplast, tilakoid, stroma, chromoplast, leukoplas. Nah, silahkan kalian pelajari bagian-bagiannya untuk plastida ya. Nah, ini adapun transport pada membran plasma. Ada transport pasif dan transport aktif. Yang pasif itu terjadi secara spontan gitu ya. Tidak membutuhkan bantuan. Ada difusi, sederhana, dan terfasilitasi. Adapun osmosis. Nah, coba kalian bedakan antara difusi dengan osmosis. Ini tugas yang kedua ya. Setelah tadi membedakan organel yang dibuat tabel. Sekarang, apa perbedaan difusi dan osmosis? Nah, adapun untuk transport aktif ini ada endositosis dan eksositosis. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Untuk itu, nah, ada lagi tidak ya?
Nah, sudah. Mungkin materi untuk hari ini itu saja. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan. Yang pertama, PR-nya, yaitu membuat tabel perbedaan organel pada sel hewan dan tumbuhan. Yang kedua, tadi apa perbedaan dari transport aktif, yaitu difusi dan osmosis, apa perbedaannya? Nah, itu saja. Bapak akhiri pelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk tugasnya silahkan difoto, dimasukkan, dan diupload ke Google Classroom. Terima kasih.